Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat belajar semuanya? Kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks atau bacaan yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Bagaimanakah ciri-ciri dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta atau berdasarkan kenyataan. Jadi kalau ada teks yang bukan dari sebuah kenyataan, maka jelas itu bukan merupakan teks eksplanasi. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu tentang fenomena yang berkait atau yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif, jadi memberikan informasi dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum, yang generik atau general ya, bukan partisipan manusia. Jadi lebih kepada hal yang lebih umum. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, penemuan-penemuan, dan yang lainnya. Bagaimanakah struktur atau bagian teks eksplanasi? Nah, struktur bagian teks eksplanasi ada 3 bagian, yaitu yang pertama, pernyataan umum atau bisa dikatakan sebagai pembukaan. Yang kedua, bagian deretan penjelas atau bisa dikatakan dengan isi, dan yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan, bisa dikatakan sebagai penutup. Jadi ada 3 hal ini atau 3 bagian ini yang merupakan bagian dari teks eksplanasi. Memuat pembukaan, ada isi, dan penutup. Nah, seperti apakah itu? Kita lanjut. Bagian yang pertama adalah tentang pernyataan umum atau pembukaan. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum di sini nanti akan mencakup penjelasan sebuah topik dan juga proses yang terbentuk dari adanya peristiwa tersebut. Jadi di bagian pembukaan ini merupakan gambaran umum ya, apa yang akan dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, pada deretan penjelas atau isi, struktur selanjutnya dari teks eksplanasi adalah sebab akibat. Nah, biasanya pada deret penjelas ini akan berisi tentang sebab akibat dari topik yang kita bahas. Nah, sebab akibat di sini berisi penjelasan tentang tahapan peristiwanya yang disusun dengan cara bertahap mulai dari awal sampai akhir. Nah, isi ini bisa dijabarkan dalam beberapa paragraf ya. Kemudian bagian dari interpretasi atau kesimpulan. Nah, dari beberapa paragraf sebelumnya di bagian pembukaan dan isi nanti akan disimpulkan pada bagian terakhir ini. Pada struktur teks eksplanasi yang ketiga ini memberi suatu pernyataan mengenai topik yang tengah diuraikan di dalam suatu teks. Nah, struktur yang ketiga ini bisa disebut sebagai kesimpulan dari teks eksplanasi itu sendiri. Nah, seperti apakah contoh teks eksplanasi? Nah, di sini saya akan mengambil sebuah contoh teks eksplanasi yang berjudul gempa.
Gempa bumi merupakan suatu guncangan yang penyebabnya adalah adanya pergerakan lapisan batu di bumi. Getaran tersebut asalnya adalah dari dasar bumi, dan terdapat daerah atau kawasan tertentu yang rentan mengalami gempa bumi. Daerah yang dimaksud adalah beberapa daerah gunung berapi aktif dan daerah-daerah sekitar lautan luas. Nah, kalau kita lihat di sini merupakan suatu gambaran umum topik yang akan kita bahas, yaitu tentang gempa bumi. Nah, itu bisa dikatakan ini adalah sebagian dari pembuka dari teks eksplanasi. Nah, bacaan tersebut dilanjutkan dengan beberapa paragraf sebagai berikut. Nah, di sini dijabarkan sebab akibatnya. Misalnya ini, dikarenakan adanya gerakan atau pergerakan lapisan di dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat kuat, maka pada akhirnya itulah yang menyebabkan gempa. Nah, ada sebab, kemudian akibat, dan sebagainya. Nah, teks-teks penjelas seperti ini atau paragraf penjelas seperti ini bisa dikatakan sebagai isi dari teks eksplanasi atau penjelasnya. Nah, di sini juga dicantumkan ya bagaimana berdasarkan teori-teori tertentu. Kemudian bagian terakhirnya, gempa bumi bisa terjadi dengan tidak mengenal musim. Kapan saja ia mungkin terjadi. Meski demikian, gempa kerap terjadi di kawasan tertentu saja. Misalnya di perbatasan Plat Pasifik, karena sebagian besar dari area tersebut dikelilingi oleh gunung berapi. Oleh karena itu, tempat tersebut dikenal dengan istilah lingkaran api. Nah, pada bagian akhir ini bisa kita lihat di sini merupakan akhir atau sebuah kesimpulan dari topik yang kita bahas pada teks tersebut. Nah, itulah contoh bagian penutup. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk subscribe dan share ya, agar semua lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.